Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, pagi ini kembali kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal yang kedua, ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-25. Sekali lagi kitab Keluaran pasal yang kedua, ayatnya yang ke-23 hingga ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir.
Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Keluaran sesungguhnya merupakan sebuah kitab yang menarik untuk dibaca. Karena kitab ini berisi kisah pembebasan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Kemudian kitab ini juga berisi tentang peristiwa-peristiwa luar biasa yang lainnya, seperti kisah tentang 10 tulah yang terjadi di tanah Mesir, ada kisah tentang terbelahnya laut Teberau, kemudian ada kisah Tuhan yang turun menampakkan kemuliaannya di Gunung Sinai, ada juga kisah tentang anak lembu emas, dan banyak kisah-kisah yang lainnya tercatat dalam kitab Keluaran ini. Namun saudara, dalam aliran narasi yang luar biasa ini terdapat sebuah interupsi atau sebuah materi yang sepertinya diselipkan dalam kisah yang ada. Nah saudara, bagian yang kita baca hari ini pun merupakan sebuah interupsi dalam kisah Musa. Karena kalau kita melihat dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22 di pasal yang kedua kitab Keluaran ini, kemudian kita lanjut ke pasal yang ketiga mulai dari ayat yang pertama, di situ pembahasannya ada tentang kehidupan Musa. Adalah tentang kehidupan Musa yang dicatat dalam bagian-bagian ini. Namun di bagian yang kita baca ini, dimulai dari ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-25, di bagian pasal yang kedua ini, di situ membahas tentang kisah orang Israel yang mengerang kepada Allah. Nah saudara, mengapa bagian ini diselipkan dalam cerita atau dalam kisah tentang kehidupan Musa? Saudara, sesungguhnya bagian ini menggambarkan pentingnya perjanjian dalam hubungan orang Israel dan Allah. Perjanjian antara Allah dengan nenek moyang Israel itu tidak terpengaruh oleh situasi yang dialami oleh bangsa Israel. Saudara, pada saat itu mereka mengalami masa perbudakan yang begitu berat, yang digambarkan dengan 3 ungkapan yang tercatat di ayat yang ke-23 yang kita bacakan tadi. Di ayat yang ke-23 situ dikatakan bahwa bangsa ini mereka mengeluh, mereka berseru-seru, mereka berteriak minta tolong. Itu yang dipakaikan ungkapan oleh seorang penulis kitab Keluaran ini. Mereka mengeluh, mereka berseru-seru, mereka berteriak minta tolong kepada Allah. Nah saudara, jadi beban yang dialami oleh bangsa Israel ini begitu sangat berat sekali. Situasi dan kondisi yang mereka alami pada waktu itu begitu kronis yang terjadi di sekeliling mereka. Dan mereka mungkin mulai putus asa, melihat seakan-akan situasi tidak ada perubahan sama sekali. Mungkin mulai keluar pertanyaan-pertanyaan, di manakah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub yang selama ini berjanji untuk terus memberikan pertolongan, yang berjanji akan mengasihi bangsa pilihannya? Di manakah Allah yang demikian adanya? Tapi saudara, sesungguhnya Allah itu tidak pernah lalai dengan setiap janji-janjinya dalam kehidupan anak-anaknya, dalam kehidupan setiap umat-umat yang bersandar dan berharap bahkan percaya kepadanya. Allah sepertinya terlihat diam dan tidak berbuat apa-apa. Tapi sesungguhnya Allah terus bekerja. Sekali lagi saya ulangi bagian ini. Kalaupun sepertinya Allah terlihat diam dan tidak bekerja, tapi sesungguhnya tidaklah demikian. Allah tetap dan terus bekerja untuk menolong setiap umat-umatnya. Saudara, penulis kitab Keluaran ini menunjukkan Allah bekerja dengan menuliskan 4 ungkapan yang ada di ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Tadi kalau di ayat yang ke-23 saya katakan ada 3 ungkapan tentang bangsa Israel yang mengeluh, yang berseru, yang berteriak kepada Allah. Tapi di ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25 ini, di situ dituliskan bahwa Allah mendengar. Allah mendengar, Allah mengingat, kemudian Allah melihat, dan Allah memperhatikan mereka. Puji Tuhan. Jadi saudara, ketika bangsa Israel ini berteriak-teriak karena beban yang mereka alami pada waktu itu, sesungguhnya Tuhan mempersiapkan seorang pemimpin bagi mereka untuk memimpin mereka keluar dari perbudakan itu, yaitu Musa. Saudara, Musa pada saat itu memang sedang dalam pelarian dari kerajaan Mesir dan hidup sebagai penggembala domba di Midian pada waktu itu. Tapi sesungguhnya inilah merupakan rangkaian rancangan Allah yang begitu besar dan luar biasa di balik sisi bangsa Israel yang berteriak kepada Allah, dan kisah ini pun seakan-akan diselipkan dalam kisah kehidupan Musa. Sesungguhnya lah pada masa ini Allah sementara mempersiapkan Musa juga untuk menjadi seorang pembebas, menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel ketika itu.
Jadi saudara, sesungguhnya kebenaran ini haruslah menjadi sebuah jaminan bagi setiap kita, bagi saya maupun bagi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melangkah dalam menghadapi segala situasi dan kondisi dalam kehidupan kita. Harusnya firman ini menjadi jaminan bagi setiap kita untuk melangkah dengan penuh keyakinan, walaupun di saat kita sementara mengalami berbagai bentuk persoalan dalam kehidupan. Hari ini kita harus tetap percaya Allah tidak pernah lalai dengan setiap janji-janjinya. Dan orang-orang Kristen sesungguhnya, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, semua kita sesungguhnya sudah berada dalam perjanjian kekalnya Allah, yaitu di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, apapun situasi yang kita alami mungkin hari-hari ini, apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, berteriaklah kepada Allah di dalam doa-doamu. Jalani hidupmu dengan iman kepada Allah, berseru kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Jangan sungkan, jangan ragu untuk berteriak meminta pertolongan kepada Allah. Maka selebihnya, sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel ini, ketika mereka berteriak kepada Tuhan, ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka selebihnya adalah bagiannya Tuhan untuk mendengar seruanmu, bagiannya Tuhan untuk mengingat semua keberadaan hidupmu. Dia adalah Allah yang melihat segala apapun yang terjadi dalam hidupmu. Dan percayalah, sesuai dengan kata firman Tuhan hari ini, ketika Dia melihat, Dia mendengar seruanmu, Dia juga memperhatikan hidupmu, dan Dia bertanggung jawab penuh untuk menggenapi setiap janji-janjinya, menjadi Allah penolong bagi setiap kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi semua sidang jemaat Tuhan. Apapun kondisi yang terjadi hari-hari ini, tetap pegang firman Tuhan dan tetaplah berseru kepada Tuhan, maka Dia yang akan menggenapi janjinya dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena kami tahu dari firman-Mu hari ini, Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai dalam setiap janji-janji-Mu. Apapun yang sudah Tuhan janjikan bagi setiap kami percaya Tuhan akan menggenapi dengan heran dan luar biasa sempurna. Tuhan beri kepada kami iman untuk tetap berseru dan berharap percaya kepada Tuhan, sampai kami melihat Tuhan sendiri menjadi Allah pembela dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak untuk waktu bersama dengan Tuhan dalam perenungan firman, bahkan dalam setiap pujian penyembahan kami hari ini. Kami menikmati Tuhan dan kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Biar pimpinan Tuhan, kuasa kasih dan anugerah Tuhan menyertai kehidupan setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu.